Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Pemahaman Siswa SMA Terhadap Materi Fisika di Masa Pandemi dengan dosen pengampu Ahmad Syukron SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lady Pretilia Ireni Dadisha, NIM 210210102018 dari kelas Bahasa Indonesia 34. Submateri yang akan saya jelaskan yang pertama abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan. Untuk abstraknya, pendidikan merupakan salah satu perihal yang berarti di masa saat ini. Di Indonesia, wabah COVID-19 sudah pengaruhi bermacam aspek, salah satunya pendidikan. Sekolah tatap muka diganti jadi belajar dari rumah atau pendidikan online. Dari banyaknya modul pelajaran, salah satu yang jadi fokus di kala ini merupakan pelajaran fisika. Pelajaran fisika yang umumnya diajarkan secara tatap muka, di kala ini diajarkan secara online. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengenali kesulitan pembelajaran siswa SMA terhadap modul fisika pada masa pandemi. Penelitian ini dilakukan dengan tata cara pemberian angket kuesioner online yang diberikan berisi pertanyaan-pertanyaan yang wajib diisi oleh subjek. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi jawaban siswa untuk mengenali tingkatan pemahaman siswa. Angket berisi 4 nomor persoalan yang nantinya diisi oleh siswa dengan sangat setuju atau SS, setuju atau S, tidak sepakat atau TS, serta sangat tidak setuju atau STS. Angket tersebut disebarkan melalui sosial media WhatsApp. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran online dirasa kurang sebab nilai efektivitas dari pembelajaran online masuk dalam kategori rendah. Perihal ini disebabkan keterbatasan media yang digunakan serta pula kurang luasnya ruang serta waktu yang dibutuhkan. Juga siswa dirasa kurang siap untuk menempuh pembelajaran fisika secara online meski semangat mereka dinilai besar. Latar belakangnya, pendidikan adalah salah satu hal yang penting di masa sekarang. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas belajar mengajar untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia agar bisa mencapai tujuan hidupnya. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapatkan awalan me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kegiatan belajar mengajar biasanya dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya mempelajari tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempelajari tentang moral dan etika. Tingkat pendidikan di Indonesia dimulai dari PAUD, TK atau Taman Kanak-kanak, SD atau Sekolah Dasar, SMP atau Sekolah Menengah Pertama, SMA atau Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi. Di Indonesia, wabah COVID-19 tengah mempengaruhi berbagai industri. Dalam menghadapi pandemi ini, tidak hanya sektor ekonomi yang dibanjiri, tetapi juga sektor pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Sektor pendidikan juga mengalami transformasi yang signifikan. Industri pendidikan di Indonesia kini memiliki perubahan dan sistem baru yang menimbulkan keuntungan dan kerugian di masyarakat. Sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020, pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan terdiri dari ujian nasional dihapus, sistem ujian sekolah diubah, Undang-Undang Penerimaan Siswa Baru atau PPDB diubah, dan keputusan belajar dari rumah dibuat atau pembelajaran online. Pembentukan pembelajaran online merupakan kebijakan yang paling banyak menuai keuntungan dan kerugian di masyarakat.
Materi fisika adalah salah satu mata pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Fisika mempelajari tentang sifat dan fenomena alam. Penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Tujuan kita mempelajari fisika yaitu untuk bisa menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fisika tidak selalu berjalan lurus. Pasti ada kesulitan, entah itu sedikit atau banyak. Kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran beraneka ragam. Contohnya yaitu kendala jaringan, daya tangkap rendah, tidak pandai bersosialisasi, dan lain-lain. Dampak kesulitan pembelajaran ini bisa menghambat proses pembelajaran siswa. Tingkat pemahaman siswa dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan memahami sesuatu ilmu pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami arti dan konsep pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki tingkat pemahaman sendiri. Ada yang bisa memahami secara mudah dan ada yang sulit memahami. Tujuan saya membuat artikel ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kesulitan pembelajaran siswa SMA terhadap materi fisika di masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA terhadap materi fisika di masa pandemi. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi pada kesulitan pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa SMA terhadap materi fisika di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner online yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang wajib diisi oleh subjek. Pendataan dilakukan dengan mengamati respon siswa untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep siswa. Kuesioner akan dikirim melalui jejaring sosial seperti WhatsApp yang wajib diisi bagi setiap siswa. Pertama, angket yang diajukan adalah angket online dengan 4 nomor pertanyaan yang diisi oleh siswa yang memilih sangat setuju atau SS, setuju atau S, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Setelah menyelesaikan kuesioner pertama, peneliti mengajukan 10 pertanyaan untuk setiap tingkat pemahaman, seperti pemahaman materi fisika umum, contoh aplikasi fisika umum, pengetahuan fisika dengan konsep abstrak seperti listrik dan contoh penerapannya. Seluruh data yang terkumpul dari penelitian ini adalah data yang diperoleh lewat kuesioner online karena peneliti tidak menghadiri sekolah karena wabah COVID-19. Skor yang ditampilkan adalah hasil perhitungan dari rumus persentase, di mana rumusnya adalah P sama dengan F per N dikali 100%. Dengan keterangan, P adalah nilai persentase jawaban responden, F adalah frekuensi jawaban responden, N adalah jumlah responden. Kemudian, untuk mengetahui hasil dari progres pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 adalah dengan mengkategorikan 5 level kategori penilaian. 5 level kategori tersebut adalah sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kategori range nilai dan kategori nilai gain yaitu range nilai 80 sampai 100 kategori sangat baik, 66 sampai kurang dari 88 baik, 56 sampai kurang dari 66 kategori lumayan, 46 sampai kurang dari 56 kategori kurang, 0 sampai kurang dari 46 sangat kurang. Selanjutnya, setelah mengkategorikan penilaian, cari rata-rata objek dari peringkat pretest dan posttest dengan persamaan X sama dengan sigma XI dibagi N. Dengan keterangan, X sama dengan rata-rata nilai, sigma XI adalah skor total, N adalah jumlah subjek atau siswa. Kemudian, untuk menganalisis pengaruh pembelajaran online ini, di mana nilai gain dihitung menggunakan persamaan G sama dengan X post-test dikurangi X pretest dibagi G maksimal dikurangi X pretest.
Oleh karena itu, hasil nilai gen yang diperoleh dikategorikan dalam 3 kategori di bawah ini, yaitu lebih dari 0,0 kategori tinggi, 0,30 sampai 0,70 kategori sedang, kurang dari 0,30 kategori rendah. Pengisian 2 angket oleh siswa telah dilakukan dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Indikator lebih paham fisika dengan praktek secara luring, sangat setuju ada 8, setuju ada 10, tidak setuju ada 2, sangat tidak setuju tidak ada. Indikator menyukai diskusi dengan alat peraga secara luring, sangat setuju ada 7, setuju ada 9, tidak setuju ada 4, sangat tidak setuju tidak ada. Indikator guru lebih sering menggunakan teori pada saat pembelajaran daring, sangat setuju ada 6, setuju ada 5, tidak setuju ada 8, sangat tidak setuju ada 1. Kurangnya interaksi dengan guru pada saat pembelajaran daring, sangat setuju ada 4, setuju ada 7, tidak setuju ada 9, sangat tidak setuju tidak ada. Indikator totalnya yaitu sangat setuju 25, setuju 31, tidak setuju 23, sangat tidak setuju 1. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah angket kuesioner pertama, selanjutnya diberikan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi fisika. Berikut adalah hasil pengerjaan pretest dengan inisial AMB, rata-rata nilai pretestnya 2,5, BA 2, IA 2,5, IW 1,5, IFL 2,5, MA 2, NB 2, PH 2, WA 2,5, WW 2, FM 1,5, FN 1,5, NG 1,5, MH 2, AT 2, MG 2,5, MH 1,5, NA 2, NN 1,5, dan NI 1,5. Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pretest siswa tergolong rendah. Dapat dilihat dengan nilai rata-rata tertinggi hanya 2,5 dari nilai rata-rata sempurna yaitu 5. Selanjutnya, setelah pretest dilakukan pembelajaran fisika selama 5 hari. Di hari ke-6 dilakukan post-test. Berikut adalah hasil post-testnya. Dengan inisial AMB rata-rata nilai post-test 3, BA 3,5, IA 4, IW 3,5, IFL 2,5, MA 3, NB 3, PH 3,5, WA 3, WW 2,5, FM 3, FN 3,5, NG 3,5, MH 4, AT 4, MG 3, MH 3, NA 3,5, NN 2,5, dan NI 1,5. Sesudah hasil pretest serta post-test diperoleh, kemudian langsung dihitung efektivitas pembelajaran fisika secara online di masa pandemi dengan menggunakan nilai gain. Hasilnya yaitu kelas pretest min 39, skor gainnya 0,14 kategori rendah, dan post-test min 61,5, skor gain 0,14 kategori rendah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat diperoleh ialah bahwa pembelajaran online dirasa sulit bagi siswa apalagi dengan materi pembelajaran fisika. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai gain yang dikategorikan rendah. Solusi untuk hal tersebut adalah pertama, materi yang akan disampaikan pada pembelajaran daring dapat diberikan sehari sebelumnya untuk dipelajari, sehingga pada saat daring langsung pada inti dari pembelajaran tersebut.
Kedua, menggunakan alat peraga yang menarik, sehingga siswa tidak bosan dalam pembelajaran daring. Serta siswa juga boleh praktek di rumah yang kemudian siswa dijelaskan pada saat daring. Ketiga, guru sebaiknya interaksi dengan siswa, banyak interaksi dengan siswa, seperti memanggil namanya secara langsung agar siswa merasa seperti berada di kelas luring. Sekian penjelasan tentang artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.